Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam Sabda Sadi kita hari ini, dan hari ini kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada saya yang terdapat, yaitu terdapat di dalam kitab Mazmur ya, Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 2. Di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 2 kita tahu bersama ini adalah kitab yang dituliskan oleh seorang yang bernama Raja Daud ya, dan kita bisa melihat bagaimana pernyataan Daud di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita membaca di dalam ayat 1 dan 2, ini berjudul Tuhan Gembalaku yang Baik, Mazmur Daud. Dikatakan ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, tentunya saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini tidak lazim lagi di dalam telinga kita, bahkan mungkin kita semua mungkin sudah menghafal kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi mari kita mau melihat apa yang dimaksud ya dengan Tuhan yang adalah gembala. Kalau kita berbicara tentang Tuhan yang adalah gembala, tentunya gembala itu ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Telah menjadi gembala, telah menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Tentunya dia menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar. Dan Bapak Ibu, kalau kita mencari tahu, bahkan kita ingin menyelidiki apa sih yang dimaksud atau apa sih yang tugas-tugas dari seorang gembala ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melihat dari seorang yang bernama Daud ya, mungkin Bapak Ibu tahu cerita bagaimana Raja Daud di dalam keseharian dia juga seorang gembala ya, dia menjaga domba-dombanya, bahkan dikatakan dia menjaga domba, kambing dombanya ketika ada ada binatang-binatang buas, dia menghancurkan binatang-binatang buas, dia menjaganya dengan baik sehingga binatang peliharaannya atau domba-domba yang dijaganya itu dapat terlindungi. Dan saya yakini kenapa Daud bisa melakukan ini semua oleh karena ada campur tangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga Daud dapat memperoleh kekuatan, bahkan dia dapat menjaga domba-domba itu dengan baik. Begitu juga ketika saudara dan saya melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ya, di dalam Matius ya, di dalam Matius, kalau kita melihat kitab Matius pasal 18 ya, Matius pasal 18 di dalam ayat yang ke-12 ya, ini perumpamaan tentang domba yang hilang ya. Dikatakan ini, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Bapak Ibu bisa melihat ini adalah sebuah perumpamaan yang luar biasa. Jadi saya membayangkan bagaimana seorang gembala yang luar biasa, dia menceritakan atau memberikan perumpamaan yang luar biasa, bagaimana dia dengan susah payah ya, di dalam 99 ada domba yang di kanan tapi ada yang satu yang hilang. Ya, begitu berharganya seekor domba itu sehingga gembalanya harus dengan susah payah mencari ya di atas pegunungan, mungkin pembukitan, atau mungkin bisa kita bayangkan lalu dia ketemu dengan bebatuan, mungkin dia bisa jungkir balik gitu ya, tetapi dengan susah payah dia menemukan domba itu dan dikembalikan ke tempatnya. Dan begitu mengasihinya, begitu dikasihinya domba ya, gembala kepada domba-domba ini. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Jadi Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Jadi ketika kita memperoleh atau kita menghadapi setiap pergumulan kehidupan, bahkan mungkin menghadapi tantangan atau tantangan berat yang sedang saudara dan saya hadapi, percaya dan yakinilah bahwa Tuhan itu sanggup menolong kehidupan kita, sanggup menuntun kita, mengarahkan kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di matanya. Dan dikatakan di ayat yang kedua ya, dia tidak akan kekurangan aku, ia menuntun aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan, bahkan dia juga menyegarkan jiwa kita. Jadi Bapak Ibu, saya bisa melihat bagaimana di dalam situasi-situasi yang sulit, Tuhan itu bukan cuma menjaga, Tuhan itu juga bukan cuma memberikan saudara perlindungan,
tetapi juga memberkati saudara, memberkati jiwa saudara, menuntun saudara, serta memenuhi segala keperluan kita. Oleh karena itu, apa yang menjadi pesan moral bagi kita semua pada hari ini, situasi-situasi sulit apapun yang saudara hadapi, apapun persoalan yang saudara hadapi, mari kita belajar kepada seorang yang bernama Raja Daud, yang mengakui bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tetap mengagumi Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menuntun kehidupannya, yang sanggup menolong kehidupannya melewati setiap proses-proses yang akan dia jalani. Dan kita bisa melihat bagaimana Daud dapat mengalami apa yang namanya kesuksesan, mengalami apa yang namanya kemerdekaan. Itu semua oleh karena dia berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mari kita semua juga mau terus untuk belajar dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup menolong, sanggup menuntun kehidupan kita, sanggup mengarahkan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan terus mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan dan setiap pergumulan hidup. Bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.